Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur buat tubuh yang sehat dan kuat, buat nafas yang Tuhan beri, buat hari yang Tuhan beri, buat kesempatan anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama membuka hati buat firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini, renungan firman Tuhan saya beri judul Rehobot. Dan kita akan membaca di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-22 firman Allah berkata demikian. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kisah tentang Ishak, di mana ketika Tuhan memberkati Ishak, orang-orang Filistin menjadi iri hati, menjadi tidak suka dengan Ishak. Sehingga ketika Ishak menggali sumur ayahnya, kemudian orang-orang Filistin menutup sumur itu kembali dan mengusir Ishak. Ishak pindah ke tempat yang lain. Hal yang sama pun dilakukan. Orang-orang tidak menyukai keberadaan Ishak. Ishak diusir. Ishak pun lebih memilih untuk berdamai. Sehingga Ishak tidak suka bertengkar, dia tidak suka marah, dan dia pun meninggalkan tempat itu. Dia pergi ke tempat lain lagi untuk kembali menggali sumur yang akhirnya sumur itu diberi nama Rehobot. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rehobot itu berarti ruang yang luas, kelapangan atau tempat Allah memperbesar. Semua orang tentunya ingin sampai pada tempat yang luas di mana Allah memperbesar tempat kita, di mana Tuhan membuka jalan, di mana Tuhan meredakan satu konflik, Tuhan memberikan damai, dan Tuhan juga memperluas kehidupan saya dan saudara. Tetapi kita harus ingat, untuk kita ada di titik yang seperti itu, ya, Rehobot itu tidak datang dengan sendirinya. Dan pagi hari ini kita akan belajar dua hal, bagaimana supaya kita bisa mengalami tempat yang luas, tempat yang lapang itu. Yang pertama adalah bertindak dan bergerak. Kita membaca tadi di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-22 ada kalimat yang berbunyi, ia pindah dari situ. Langkah pertama menuju tempat yang lapang itu dimulai dengan satu kata, yaitu pindah. Artinya apa? Bergerak. Artinya apa? Bertindak. Artinya apa? Melangkah. Ishak tidak menunggu keadaan berubah dengan sendirinya. Ishak tidak berdiam diri di dalam tekanan orang-orang Filistin yang tidak menyukai keberadaannya. Ishak tidak pasrah, tetapi firman Allah berkata dia pindah, dia bergerak. Ya, ada satu tindakan. Ada langkah iman yang dilakukan oleh Ishak. Tuhan memperluas jalan, memperluas kehidupan kita. Tuhan membuka Rehobot, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk orang yang apa? Orang yang mau bergerak, orang yang mau bertindak. Kadangkala ruang yang sempit yang kita alami itu hanyalah tanda bahwa Tuhan ingin membawa saya dan saudara ke satu tempat yang lebih luas, yang lebih leluasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada Rehobot bagi orang yang tidak mau bergerak, bagi orang yang hanya puas dengan tempat yang nyaman, bagi orang yang tidak mau berubah, bagi orang yang takut dengan satu perubahan. Di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara,
Mari kita belajar untuk berani mencoba hal-hal yang baru, membuka peluang yang baru. Di dalam keluarga pun seperti itu. Mari kita mau belajar juga, mau memperbaiki komunikasi, memulai langkah yang baik, yang baru untuk membangun satu keluarga yang baik, yang damai, yang penuh dengan sukacita. Dan yang kedua, kita belajar dari ayat ini, jangan menyerah. Ya, di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, dan menggali sumur yang lain lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ishak sudah gagal 2 kali. Dia diusir yang pertama, ya, sumur itu diberi nama Esek. Kemudian dia diusir lagi. Kemudian berikutnya dia diusir lagi, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kegagalan dia ketika dia diusir, apakah Ishak menjadi putus asa? Tidak. Ishak tidak mau menyerah. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menggali lagi. Ishak tidak menyerah. Ishak tidak berkata, cukup sudah, saya capek, cukup sampai di sini, semuanya sudah berakhir. Tidak. Tetapi dia tetap setia. Dia terus bergerak. Dia terus tekun menggali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Rehobot, tempat yang lebih luas, tempat yang lebih leluasa, hadir setelah apa? Setelah proses yang panjang. Ada kesetiaan di dalamnya. Ya, ada pantang menyerah di dalamnya. Ya, yaitu yakni setelah Ishak tetap berjuang walaupun dia disakiti, dia ditolak, dia diusir, dia disalahpahami. Kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Seringkali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal itu justru menjadi satu pintu buat saya dan saudara menuju satu tempat yang lebih lapang yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Dalam hal ini sama-sama kita belajar. Ketika Tuhan mempercayakan usaha kepada saya dan saudara, ya, dan usaha itu mungkin nampaknya lambat, jangan menyerah, terus berusaha, dan tentunya dengan berharap kepada Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami Tuhan. Bapa yang baik, di dalam setiap pengiringan dan pelayanan kepada kami, tentunya kami ingin ada kemajuan yang kami alami. Ada tempat yang lebih luas, yang lebih lapang lagi boleh kami nikmati. Itu sebab Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, mari Allah Roh Kudus memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk kami berani bertindak, kami berani bergerak, dan kami pantang menyerah. Tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati dan kehidupan kami ya Tuhan, sehingga hal ini boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi pedoman bagi kami mengiring dan melayani akan Engkau. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.